Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai observasi subjek pajak PPh pasal 21. Untuk itu, saya Diana Maulia Sabrina beserta ketiga rekan saya, yaitu Saya Afrida Maulani, saya Ade Pujiastuti, dan saya Agustin Dwi Mayang Putri. beberapa waktu ke depan akan bersama-sama menjelaskan mengenai hasil observasi subjek pajak PPh pasal 21. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai PPh pasal 21, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pajak. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang terhutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak penghasilan sendiri adalah Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima pada tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 21 sendiri adalah pajak yang langsung dipungut oleh negara dari masyarakat yang memiliki penghasilan. Nah, orang atau masyarakat yang memperoleh penghasilan disebut sebagai subjek pajak. Adapun subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu ada subjek pajak orang pribadi dan ada subjek pajak badan. Sedangkan subjek pajak orang pribadi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri. Subjek pajak pasal 21 salah satunya yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri. salah satu contoh subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah Munihatul Ulia. Munihatul Ulia bekerja sebagai teller di Bank Mini SMK Negeri Darul Ulum Muncar. Munihatul Ulia berstatus belum menikah dan tinggal bersama kedua orang tuanya yang masih bekerja. Setiap bulannya Munihatul Ulia mendapatkan gaji sebesar 1 juta rupiah dan setiap tahunnya Munihatul Ulia mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 1 juta rupiah dan bonus sebesar 800.000 rupiah per tahun. Munihatul Ulia tidak mendaftarkan diri dalam asuransi kesehatan maupun asuransi ketenagakerjaan sehingga Munihatul Ulia tidak mendapatkan tunjangan apapun. Selain itu, Munihatul Ulia tidak memiliki NPWP dikarenakan penghasilannya tidak memenuhi PTKP atau di bawah PTKP. Sehingga Munihatul Ulia tidak diwajibkan untuk membayar pajak, melainkan diwajibkan untuk melaporkan pajak atau SPT tahunan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan observasi ini adalah secara umum, kegiatan observasi merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena dari kegiatan observasi, kami dapat mengumpulkan informasi yang akurat secara langsung melalui kegiatan wawancara. Seperti halnya yang telah kami lakukan saat mewawancarai narasumber kami yang bernama Munihatul Ulia. Munihatul Ulia merupakan seorang karyawan yang bekerja pada bidang teller di Bank Mini Sekolah SMK Negeri Darul Ulum Muncar yang telah bekerja selama 2 tahun. Munihatul Ulia mendapatkan gaji sebesar 1 juta rupiah disertai dengan bonus sebesar 800.000 rupiah per tahun dan tunjangan hari raya sebesar 1 juta rupiah. Munihatul Ulia belum memiliki NPWP dan belum menikah, serta masih tinggal dengan kedua orang tua yang masih bekerja. Sehingga dalam perpajakan, Munihatul Ulia berstatus PK_0 yang berarti tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Munihatul Ulia juga tidak memiliki NPWP dan tidak mendaftarkan dirinya pada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi ketenagakerjaan, atau asuransi lain. Sehingga Munihatul Ulia tidak memiliki tunjangan apapun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Munihatul Ulia tidak wajib membayar pajak, tetapi harus tetap melaporkan pajak dan SPT tahunan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.